الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن الله يحب من اتقى قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat di Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita tingkatkan ibadah kita supaya semakin dekat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teorinya adalah semakin baik ibadahnya, maka semakin baik pula tingkat ketakwaan kita. Ada satu kisah bahwa Nabi saat mengimami sholat, lalu di antara jamaah ada sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Saat sholat, Mu'adz bin Jabal mendengar Nabi membaca surat Al-Baqarah saat menjadi imam. Maka setelah sholat bersama Rasulullah, sahabat Mu'adz bin Jabal lalu pulang ke kampung halamannya. Saat mengimami sholat Isya, beliau menjadi imam dan meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu dengan membaca surat Al-Baqarah. Di saat sedang berlangsung sholat Isya, ada salah seorang jamaah yang memisahkan diri dari jamaah. Setelah sholat, maka sahabat Mu'adz bin Jabal menegur seseorang yang sempat memisahkan dari jamaah sholat Isya. Karena merasa ditegur, maka si fulan melaporkan kepada Rasulullah SAW terkait dengan peristiwa yang dialaminya. Maka Rasulullah kemudian bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, apakah benar engkau telah menegur si fulan saat ia memisahkan dari jamaah sholatmu? Maka sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, benar ya Rasulullah. Kenapa itu engkau lakukan? Maka sahabat Mu'adz bin Jabal, bagaimana mungkin kita sedang melaksanakan sholat Isya berjamaah, lalu tiba-tiba dia memisahkan diri dari jamaah dan sholat Isya sendirian. Lalu Rasulullah bertanya kepada si fulan, apa yang membuatmu berpisah dari jamaah? Si fulan mengatakan, aku sudah bekerja seharian ya Rasulullah, aku sudah lelah. Lalu aku ingin mendapatkan pahala sholat Isya berjamaah. Lalu tiba-tiba sahabat Mu'adz membaca surat Al-Baqarah. Aku tidak kuat ya Rasulullah, maka aku memisahkan diri dari jamaah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, di antara kalian ada yang membuat orang lain lari dari melakukan kebaikan. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan satu teori di dalam berdakwah, yasiru wala tu'assiru. Permudahlah untuk orang lain, jangan mempersulit. Basyiru wala tunaffiru, sampaikan pujian, jangan sampaikan celaan. Maka kita temukan dalam ayat Al-Quran Allah sudah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang lain menuju jalan Tuhanmu dengan sikap yang bijak
dan ajakan-ajakan nasihat yang baik. Sampaikan argumentasi-argumentasi yang menyejukkan. Maka ironi di saat banyak takmir masjid berusaha keras untuk mengajak orang lain meramaikan masjid dengan mengundang para ustadz, para kiai, para ulama mengisi kajian-kajian di masjid. Lalu orang kemudian berbondong-bondong mendatangi kajian itu. Lalu ada di antara saudara kita yang kemudian mungkin atas dasar perbedaan satu amaliyah, lalu kemudian mencaci, mencela saudara kita yang lain, lalu membuat saudara kita itu takut untuk datang lagi ke masjid. Maka dalam rangka itu ada satu konsep yang harus kita pedomani di dalam beragama. Satu, ada yang disebut dengan sabitah, sesuatu yang sifatnya tetap, tidak bisa berubah. Ada yang kedua disebut dengan mutaghayyirah, dia bisa berubah. Yang sabitah, yang tetap biasa diistilahkan dengan asy-syara'i' al-kulliyah, syariat-syariat yang sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, syariat-syariat yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis, yang sifatnya universal, berlaku umum untuk siapapun, dimanapun dan kapanpun. La tataghayyar bitaghayyuril azminah wal amkinah, tidak bisa diubah oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Asy-syara'i' al-kulliyah, syariat yang sifatnya universal, berlaku secara umum. Atau yang biasa disebut dengan as-siyasah ad-diniyah, aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh agama. Tetapi ada yang sifatnya mutaghayyirah, dia bisa berubah, yang kemudian disebut dengan as-siyasat al-juz'iyah, aturan-aturan, menggunakan kata jamak as-siyasat, aturan-aturan yang sifatnya partikular, yang itu bisa berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lainnya, dari satu masa dengan masa yang lainnya, dari satu ulama dengan ulama yang lainnya, atau diistilahkan dengan as-siyasah al-aqliyah, aturan-aturan yang disusun secara rasional. Maka kita temukan banyak mazhab, ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ini yang disebut dengan as-siyasat al-juz'iyah, aturan-aturan yang sifatnya partikular, yang kita bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ini berubah karena tataqayyad fil masalih, terikat oleh kemaslahatan, dan tar'ul mafasid, mencegah kerusakan. Maka mari kita memegang teguh ajakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali ikatan Allah dan jangan berpecah belah. Kita ini hidup di negara yang penuh dengan keragaman. Komunitas muslim juga terbagi menjadi beberapa aliran, beberapa pemahaman, beberapa perbedaan sesuai dengan orientasi ideologinya. Mari di tengah perbedaan itu kita bersaudara. Mari kita tetap bersaudara dengan mereka yang berbeda dengan kita. Mari kita membangun untuk bisa bersama, sholat bersama di masjid yang sama, meskipun dengan cara yang berbeda. Asal perbedaan itu adalah di wilayah as-siyasat al-juz'iyah, aturan-aturan yang sifatnya partikular, bukan pada asy-syara'i' al-kulliyah, aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh agama, yang itu sifatnya tetap, tidak boleh diubah. Sholat Jumat 2 rakaat, ada khutbah, ada sholatnya.
Tapi ada yang sifatnya partikular, di mana di tempat lain kita menemukan saudara kita yang tidak boleh menunaikan ibadah sholat kecuali di tempat ibadah. Sehingga saat sholat Jumat kemudian masjidnya sudah penuh, maka yang tidak dapat tempat tidak boleh sholat di luar masjid. Apa yang dilakukan? Ia menunggu sholat Jumat kloter pertama selesai, lalu kemudian menunaikan sholat Jumat dengan kelompok kloter kedua. Sehingga bisa jadi sholat Jumat di tempat itu dilaksanakan yang pertama jam 12 dan yang kedua jam 1 dengan jamaah yang berbeda, imam yang berbeda. Karena di situ ditetapkan aturan yang sifatnya partikular, yang itu bisa berbeda antara di tempat itu dengan di tempat kita. Intinya adalah perbedaan itu adalah sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk sama persis dengan diri kita. Mari saat kita bersama dengan orang lain, menurunkan tensi kita, menurunkan emosi kita, menurunkan ego kita untuk bisa bertemu bersama di satu titik yang mana orang lain juga menurunkan tensinya, menurunkan emosinya, menurunkan egonya, sehingga kita komunitas muslim di Indonesia yang secara kuantitatif adalah komunitas mayoritas, secara kualitatif kita juga bisa menjadi komunitas yang mayoritas. Jangan sampai secara kuantitatif kita ini mayoritas, tapi karena perpecahan, karena perbedaan yang sifatnya partikular, lalu secara kualitatif kita kemudian menjadi komunitas yang minoritas. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la